Batu apung, batu berlian. Selamat bergabung sejawat sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Andri, spesialis neurologi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Sehubungan dengan Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 17 Mei, hari ini Rumah Sakit Siloam mengadakan webinar dengan judul Hypertension Update dengan mengundang dua pakar, yaitu Dr. Nova Dian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim, dan juga Dr. Adrian Masno, spesialis jantung pulmonologi konsultan VH-FASCC, dan saya yang bertindak sebagai moderator. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. Pertama-tama akan ada kata sambutan oleh Dr. Anton Swindro, Magister Kesehatan, yang menjabat sebagai Head of Division Ancillary Service and Medical Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Lalu akan diikuti dengan pemaparan materi oleh kedua narasumber, masing-masing sekitar 40 menit, dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya-jawab oleh peserta dan pemapar selama 30 menit. Rumah sakit Siloam, di akhir acara juga akan disediakan dua bingkisan bagi dua pertanyaan yang paling menarik oleh panitia. Untuk pertama-tama, saya persilahkan Dr. Anton Swindro, Magister Kesehatan, selaku Head of Division Ancillary Service and Medical Affairs Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, untuk memberikan kata pembuka pada acara hari ini. Untuk Dr. Anton dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat. Biasanya orang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Jumat. Terima kasih telah bergabung di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang dalam rangka kita akan mengikuti seminar yang sebagai pembicara Dr. Adrian Masno. Terima kasih Dr. Adrian, kemudian Dr. Nova Dian. Selamat, terima kasih juga kepada Dr. Nova Dian. Jadi kita memang berbagi ilmu di sini, bukan saling mengajari, minimal kita mengupdate apa yang telah dilakukan, terutama dokter-dokter Siloam Palembang. Dalam masa pandemi ini kan kita biasanya ada seminar-seminar yang tatap muka. Ini selama pandemi ya kita terkurung dan terkungkung hanya di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan webinar ini ada kerinduan untuk selalu mengupdate hal-hal yang baru di sekitar kita, terutama masalah-masalah apa yang telah kita pelajari dulu di sekolah, atau secara umum ada di hal-hal di sekitar kita. Jadi itu saja mungkin harapan kami. Insya Allah ini akan berlangsung secara seru, kami harapkan, karena ini kan sudah sholat Jumat, sudah makan siang. Mudah-mudahan ini akan membawa berkah bagi kita semua. Silakan mengikuti webinar hipertensi update di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Andri. Ya, terima kasih dok. Kita langsung saja ke pembicara pertama kita, Dr. Nova Dian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Haji Nova Dian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Dr. Nova Dian lahir di Pulau Panggang 15 November 1969, menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di FK Unsri, menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalamnya di FK Unsri RSMH Palembang tahun 2008, kemudian mengikuti fellowship Vinasim tahun 2011 dan menjabat konsultan ginjal hipertensi atau nefrologis sejak tahun 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
Saat ini Dr. Novadian merupakan Kepala Instalasi Hemodialisis di Rumah Sakit Muhammad Husin dan juga penanggung jawab hemodialisis di Rumah Sakit Siloam. Tergabung juga dalam keanggotaan PB Pernefri, PAPDI, IDI, dan juga ISN. Telah bergabung dengan kita Dr. Novadian. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Andri. Suaranya belum terdengar, Dok. Mungkin bisa di-unmute dulu, Dok. Selamat siang, Dr. Andri. Apakah suara saya jelas? Kedengaran tapi kecil, Dok. Bisa diulang, Dok? Apakah suara saya jelas? Dok, izin, Dok. Mungkin coba ini, Dok. Bisa dilepas, Dok? Bisa dicoba diulang, Dok? Jelas, Dok. Oke. Oke, baik. Dr. Novadian akan membawakan materi berjudul Diagnosis and Prevention of Hypertension. Benar, Dok, ya? Ya, benar. Oke, silakan, Dok. Mari, Dok. Untuk presentasi dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sangat senang ya pada hari ini, pada siang hari ini dapat kita bersama-sama bersama sahabat saya Dr. Adrian. Ya, terima kasih juga kepada manajemen Siloam, tadi Dr. Anton yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan kata sambutan. Juga tidak lupa moderator Dr. Andri. Terima kasih Dr. Andri sudah memfasilitasi sehingga simposium ini dapat berjalan. Oke, saya akan mencoba slide. Baik, tema yang akan saya bawakan yaitu diagnosis dan prevention of hypertension. Kita tahu bahwa tanggal 17 Mei merupakan Hari Hipertensi Sedunia ya. Ini dengan tema ukur dengan akurat, kelola tekanan darah, dan hidup lebih berkualitas. Dan saya akan mencoba membahas mengenai definisi, patogenesis, klasifikasi, jenis hipertensi, kemudian faktor risiko, pengukuran tekanan darah, pencegahan. Mungkin kalau pengobatan nanti lebih ke Dr. Adrian Masno ya, dan tentu tekomisis. Secara epidemiologi tahun 2020, secara umum angkanya cukup tinggi ya. Hampir rata-rata di setiap benua itu 27% Afrika, Asia 25%, di Europe 23%, kemudian Eastern Mediterranean 26%, Western Pacific 19%, dan Amerika 18%. Secara umum bahwa angka kejadian daripada hipertensi ini adalah 22%. Untuk di Indonesia kita lihat bahwa lebih sedikit ya, lebih banyak di perkotaan dan lebih banyak pada wanita. Sedangkan angka semakin tinggi pada usia tua ya, geriatri atau elderly. Dan di seluruh dunia tahun 2000 sekitar 977 juta
Tapi nanti bentar lagi tahun 2025 itu mencapai 1,56 miliar. Suatu angka yang fantastis kira-kira ya. Mungkin kita kembali, apa itu hipertensi? Kita tahu ini hipertensi itu bila tekanan sistolik lebih atau sama dengan 180 dan atau tekanan diastolik lebih atau sama dengan 90 atau sedang mendapat obat anti hipertensi. Tapi kita lihat yang saya baru dapatkan menurut ESH Global Hypertension Practice Guideline dijelaskan bahwa untuk di sini dengan pengukuran berdasarkan ambulatory dan home blood pressure measurement ya. Jadi kalau kita ukur di office, di sini dijelaskan di rumah sakit, bila lebih atau sama dengan 140 dan diastosnya lebih atau sama dengan 90. Tetapi bila diukur 24 jam dengan menggunakan ambulatory blood pressure measurement, maka angka di atas 130 untuk sistol dan lebih atau sama dengan 80, atau pada waktu rata-rata bangun pagi hari lebih dari sama dengan 135, atau lebih atau sama dengan 85 untuk diastol. Sedangkan pada malam hari ya, waktu tidur rata-rata lebih atau sama dengan 120 dan lebih atau sama dengan 70. Dan ini pada pengukuran di rumah secara rata-rata di atas 135 atau 85. Jadi ini sudah ada perubahan angka, di mana angka-angka ini menjadi begitu penting karena memang kita memerlukan alat yang bisa mengukur tekanan darah di rumah. Dan kita kembali ke patogenesis hipertensi secara hemodinamik tekanan darah arteri ya merupakan resultan dari cardiac output dan resistensi perifer. Di sini bisa kita lihat bahwa tekanan darah merupakan hasil dari cardiac output dan resistensi perifer, di mana cardiac output merupakan heart rate dan stroke volume, di mana stroke volume ini adalah merupakan kontraktivitas miokard dan preload, sedangkan preload sendiri adalah volume darah dan kapasitas vena, di mana resistensi perifer adalah resistensi pembuluh darah dan viskositas darah. Dan kita tahu bahwa hipertensi ini terdiri dari autoregulasi perifer, kemudian saraf simpatik, sistem renin-angiotensin-aldosteron, pengaruh elektrolit, dan disfungsi endotel. Kita bahas satu persatu secara ringkas untuk reminding saja bahwa pada sistem saraf simpatis, mekanisme peningkatan sistem simpatis pada hipertensi ini terjadi perubahan ya pada barorefleks dan chemorefleks pada tingkat sentral maupun perifer, di mana aktivasi simpatis ini bisa melalui stimulasi akut ya, melalui adenoreseptor beta 1 di jantung maupun adenoreseptor alfa 1 di vaskuler. Dan stimulasi kronis akan menyebabkan remodeling pembuluh darah dan hipertrofi ventrikal. Untuk autoregulasi perifer, ya, ini merupakan mekanisme volume pressure adaptif dari ginjal yang mempertahankan tekanan darah tetap normal. Apabila tekanan darah turun, maka ginjal akan menahan lebih banyak garam dan air untuk meningkatkan tekanan darah, demikian pula sebaliknya. Jadi ini mekanisme yang ada di dalam tubuh. Dan apabila sistem ini terganggu, ya, lebih banyak darah mengalir dalam sirkulasi, terjadi proses autoregulasi, arterial berkontraksi, yang berlangsung lama akan terjadi kekakuan arterial. Peningkatan resistensi perifer yang akan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Ini suatu kondisi yang saya kira merupakan autoregulasi. Pada sistem renin-angiotensin-aldosteron kita lihat bahwa dimulai dari stimulasi simpatetik, kemudian terjadi hipotensi, penurunan garam di ginjal akan merangsang renin ya, yang dari angiotensinogen menjadi angiotensin dirangsang oleh S menjadi angiotensin 2 dari yang 1 ke 2, dan
Angiotensin 2 inilah yang menyebabkan berbagai kondisi di mana akan terjadi kardiak dan vaskular hipertrofi, kemudian aktivasi simpatetik, pengeluaran ADH, menyebabkan haus, kemudian terjadi vasokonstriksi sistemik. Di sini terjadi peningkatan tekanan darah, cardiac output meningkat, dan peningkatan tekanan arterial. Pengaruh elektrolit. Ini penelitian dari Intelsat ini menyatakan bahwa ya, hampir 10.000 pasien pria dan wanita dengan usia 20-59 tahun dari 50 negara, di mana hasilnya makin tinggi asupan garam seseorang, makin tinggi pula tekanan darah rata-rata orang tersebut. Dan menurunkan asupan garam, terjadi penurunan tekanan darah dan kejadian PJK dan penurunan risiko stroke. Jadi ini sangat penting bahwa asupan elektrolit ini, terutama garam. Kemudian peningkatan natrium dalam sirkulasi akan meningkatkan volume darah dan hormon natriuretik akan meningkatkan sensitivitas adenoreseptor alfa 1 terhadap katekolamin. Ini kita lihat klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7. Kalau kita lihat ini supaya lebih memahami, karena memang klasifikasi ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Di mana di sini kita lihat normalnya kurang dari 120 dan kurang dari 80. Ini prehipertensi ya. Derajat 1 hipertensi 140 sampai 159 dan diastol 90 sampai 99. Di mana derajat 2 hipertensi itu bila lebih atau sama dengan 160 sistol atau lebih atau sama dengan 100 diastol. Ini bisa kita bandingkan dengan International Society of Hypertension, di mana sudah mulai ini disebut yang tadi prehypertension di sini sebagai high normal blood pressure. Grade-nya hampir sama ya. Tapi pada American ya ini 130 sampai 139 dia sudah masuk stage 1. Kemudian Europe ini lebih banyak ya pembagiannya, normalnya 110 sampai 29, kemudian high normal, grade 1, grade 2, grade 3. Jadi lebih mendetil pada pembagian Eropa ini ya. Nah, kita juga perlu mengenal jenis-jenis hipertensi, ada yang disebut primer maupun sekunder. Jadi sebenarnya yang primer itu hampir 90% ya. Yang sekunder sangat sedikit ya. Dari DM biasanya ini yang sekunder, ada namanya polycystic kidney disease, penyakit glomerulus, renovascular hipertensi, Cushing syndrome, aldosterom, dan pheochromocytoma. Dan ada yang disebut dengan white coat hypertension. Jadi pasien-pasien dengan white coat hypertension ini bila kita ukur pada klinik atau ketemu dokter, perawat, medis, pokoknya tekanan darahnya meningkat. Tapi bila diukur di rumah, dia normal. Nah, itu disebut dengan white coat hypertension. Jadi kalau ketemu orang yang berpakaian putih lah istilahnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan pseudo hypertension. Ini terjadi pada orang tua ya. Terjadi kekakuan pada dinding daripada pembuluh darah, sehingga pada waktu kita lakukan pengukuran tekanan darah akan kaku, sehingga menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Padahal sebenarnya tekanan darahnya normal. Kemudian ada yang disebut dengan mass hypertension. Tadi ini merupakan kebalikan dari white coat hypertension, di mana pada waktu kita ukur di klinik ya, di rumah sakit dia normal. Tetapi pada waktu di rumah dengan pengukuran ambulatory blood pressure measurement, maka dia di atas normal, di atas 140/90. Ini kita harus kenali jenis-jenis daripada hipertensi ini. Sekarang kita masuk, apa itu penyebab hipertensi? Yaitu faktor risiko hipertensi terdiri dari usia, keturunan, ya, bangsa-bangsa tertentu, kulit hitam, obesitas, stimulan, ya, kemudian garam sodium yang kita konsumsi yang sangat tinggi, kemudian alkohol, merokok, stres, ya. Seringkali orang-orang yang stres, tekanan darahnya akan naik, kemudian juga hiperlipidemia, dan juga tentu diabetes. Status sosial ekonomi juga mempengaruhi terjadinya hipertensi tersebut.
Apa bahayanya? Ini yang paling penting ya. Bahaya hipertensi ini sangat penting bagi kita, di mana pada saraf itu akan terjadi yang paling berat adalah stroke, kemudian pada jantung bisa terjadi gagal jantung ya, infark. Nanti Dokter Adrian akan banyak menjelaskan. Pada ginjal akan terjadi gagal ginjal sehingga perlu cuci darah. Kemudian pada mata akan terjadi retinopati hipertensi, ya. Ini. Kemudian juga terjadi gangguan di pembuluh darah, ya, peripheral artery disease. Itu komplikasi yang terjadi bila tekanan darah tidak dikendalikan dengan baik. Sekarang, bagaimana mengukur tekanan darah yang benar? Alat pengukur tekanan darah yang paling baik dipakai tentu ada 3 jenis sphygmomanometer, air raksa, aneroid, dan digital. Yang paling ideal itu air raksa. Dan syarat penggunaannya harus benar. Tapi mungkin sekarang sudah berubah ya. Tapi saya tidak tahu juga. Tapi artinya tetap yang ideal air raksa. Mungkin masalah ininya ya, toksiknya. Kemudian, apakah yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah? Pastikan kandung kemih kosong dan hindari konsumsi kopi, alkohol, dan rokok. Istirahat duduk dengan tenang selama 5 menit sebelum pemeriksaan dan jangan berbicara saat pemeriksaan. Kemudian juga tenangkan pikiran. Dan bagaimana posisi terbaik saat pengukuran tekanan darah? Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam posisi duduk dengan siku lengan menekuk di atas meja, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, dan posisi lengan sebaiknya setinggi jantung. Pengukuran tekanan darah yang tidak akurat akan menimbulkan kesalahan diagnosis dan terapi hipertensi. Jadi sangat penting mengukur tekanan darah yang baik. Ya, ini posisi yang baik. Kemudian bagaimana prosedur pemeriksaan tekanan darah yang baik? Ini sekedar kita memberi gambaran. Pasanglah manset pada lengan atas dengan batas bawah manset 2-3 cm dari lipat siku. Dan perhatikan posisi manset. Lebar manset sebaiknya 2/3 dari panjang lengan atas. Kemudian letakkan stetoskop tepat di atas arteri brachialis. Rabalah pulsasi arteri pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Kemudian lakukan pompa manset sehingga tekanan manset mencapai 30 mm Hg setelah pulsasi arteri radialis menghilang. Dan bukalah katup manset dan tekanan manset dibiarkan menurun perlahan dengan kecepatan 2-3 mm Hg per detik. Dan kita tahu bahwa bila bunyi pertama terdengar, ingatlah dan catatlah sebagai tekanan sistolik. Bunyi terakhir yang masih terdengar dicatat sebagai tekanan diastolik. Dan turunkan tekanan manset sampai 0 mm Hg, kemudian lepaskan manset. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan 2 kali untuk mendapatkan nilai tekanan darah rata. Ya. Jadi tidak bisa hanya sekali. Jadi kita akan lakukan 2 kali untuk memastikan tekanan darah yang kita ukur itu memang memenuhi syarat. Nah, ini ya caranya. Oke. Dan ini kalau sudah tidak ada suara akan terdengar sistol, kemudian diastul. Untuk diagnosis tentu kita harus mulai dari anamnesis ya. Kita akan menanya apa lamanya menderita, derajat tekanan darah, harus mencari faktor risiko lain. Kemudian juga gejala kerusakan organ, kemudian pengobatan antihipertensi sebelumnya. Pemeriksaan fisik bisa kita ukur berat badan, tekanan tinggi badan, kemudian adakah Vetora, Moonfish, Bupaloham, ya. Bisa diperiksa darah rutin, gula darah puasa, profil lipid, kalsium, kalium, ya. Bisa dilakukan rekam jantung, dilihat apakah pada pemeriksaan fisik JPV-nya, berat pada karotid steroid, ya, asam urat, edema fitting. Jadi itu untuk menegakkan diagnosis. Sekarang ke pencegahan. Yang paling penting bahwa untuk yang belum
menderita hipertensi, apakah bisa dicegah? Bisa ya. Tapi tentu sangat tergantung dari faktor risiko yang dimiliki. Kita kembali ke faktor risiko tadi, bahwa keturunan itu tidak bisa ya, cuman mungkin diperlambat saja timbulnya. Kemudian usia semakin tua, semakin kaku pembuluh darahnya, semakin mungkin terkena hipertensi. Kemudian suku bangsa tertentu yang hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki. Tetapi obesitas dengan diet yang baik tentu kita bisa menurunkan berat badan. Obat-obat stimulan ya, jangan sampai kita konsumsi. Kemudian garam sodium kita kurangi, juga alkohol bisa kita hentikan. Kemudian stres, kita kendalikan stres, jangan sampai stresnya berlarut-larut. Kemudian merokok, tentu saja bisa dihentikan. Dan hiperkolesterol ataupun hiperlipidemia juga bisa kita kendalikan. Jadi tidak banyak yang tidak bisa. Diabetes, yang penting mengontrol gula darah dengan baik sehingga gula darahnya dalam kondisi selalu normal. Nah, status sosial ekonomi tentu sulit juga ya. Tentu harus ada perbaikan ya. Dan itu sebenarnya bisa juga, tapi butuh waktu. Dan untuk pengobatan hipertensi mungkin yang bersifat farmakologik, nanti Dr. Adin yang menjelaskan. Saya mungkin lebih ke pengobatan non farmakologik, yaitu modifikasi gaya hidup. Sebenarnya tujuan pengobatan itu yang pertama untuk menormalkan tekanan darah, kemudian mencegah kerusakan organ, ya, kemudian memperbaiki kualitas hidup, mengurangi angka kesakitan, dan tentu saja mengurangi angka kematian. Berapa target tekanan darah kita? Yaitu kurang dari 140/90, tapi bagi pasien DM dan ginjal kurang dari 130/80. Nah, paling penting bagi kita bahwa dari berbagai banyak faktor risiko tadi, yang bisa kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup. Olahraga teratur ini paling penting ya, 30 menit minimal 3 kali seminggu. Olahraga aerobik, jalan, sepeda, senam ya. Yang paling banyak sekarang kan sepeda, goes ya. Kita lakukan dengan baik. Sebelum olahraga konsultasi dokter bila perlu di treadmill. Tentu jangan olahraga yang menaikkan tekanan darah ya. Angkat beban yang bersifat kompetitif dengan pertandingan yang mengejar angka-angka yang menyebabkan ada yang menang, ada yang kalah, sehingga memacu jantung dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, ya, halal juga, gizi seimbang. Jumlah cukup, tidak lebih dan tidak kurang, dan usia di atas 35 tahun, kurangi lemak, kurangi garam, kurangi karbohidrat rantai pendek, banyak makan sayur dan buah, minum cukup 2-3 liter per hari. Ya, minum cukup ini sangat penting untuk ginjal, sehingga ginjalnya akan kondisi baik. Nah tadi, apa hubungannya modifikasi gaya hidup dengan target tekanan darah? Bila berat badan turun, maka akan turun tekanan darah 5-20 mmHg bila turun berat badan sebanyak 10 kg. Diet rendah garam akan menurunkan 2-8 mmHg. Aktivitas fisik akan menurunkan 4-9 mmHg dan rendah alkohol 2-4 mmHg. Jadi ini adalah hal yang penting. Kenapa perlunya modifikasi gaya hidup itu? Nah, ini dari PB Pernepri mengeluarkan sedikit tip. Sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi ingin juga saya sampaikan bahwa pesan dari PB Pernepri, Persatuan Nefrologi Indonesia, yang paling penting adalah periksa dan kontrol tekanan darah Anda secara teratur, ya. Kemudian tadi ya seperti saya jelaskan, kurangi asupan garam, olahraga secara teratur, stop merokok, jaga berat badan ideal dan hindari alkohol. Dan paling penting bahwa minum obat secara teratur. Obat hipertensi tidak merusak ginjal. Ini banyak sekali berkembang di masyarakat, pasien-pasien yang merasa bila memakan obat terus-menerus obat antihipertensi merasa akan rusak ginjalnya. Ini adalah hal-hal yang salah.
apa yang penting yang harus kita ingat sebagai take home message adalah deteksi dini ya. Kita harus tahu, kenali faktor risiko yang kita miliki. Dan dengan mengenali, kita bisa meminimalisasi terjadinya hipertensi, kemudian kenali jenis hipertensi, dan tentu saja kita harus melakukan pengukuran tekanan darah yang baik dan benar, lakukan tata laksana hipertensi dengan baik. Yang paling penting juga cegah terjadinya komplikasi. Dan mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, dan bila belum dimengerti nanti kita diskusi. Terima kasih Dr. Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Novadian atas presentasinya. Dok, ini udah banyak dok yang ini pertanyaan dok, tapi kepada sejawab sekalian, sesi tanya jawabnya nanti digabung setelah pemaparan oleh pemateri yang kedua. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung pembicara kedua, Dr. Adrian. Selamat siang dok. Selamat siang Dr. Andri, selamat siang Dr. Novadian, selamat ulang tahun Dr. Anton Swindro. Iya, ulang tahun dok ya, Dr. Anton ya. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Dr. Adrian. Dr. Adrian Masno, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan, VHFASCC, menyelesaikan pendidikan spesialisnya ilmu spesialis penyakit jantung dan pembuluh darahnya di Fakultas Kedokteran Indonesia tahun 2011. Lalu mengambil konsultan kardiologi intervensi pada tahun 2013 di Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Indonesia. Kemudian juga beberapa kali mengikuti pelatihan dan kursus baik di dalam maupun di luar negeri. Jabatan sekarang merupakan Ketua Perki Cabang Palembang dari tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian juga menjabat sebagai Ketua Bidang Medis Yayasan Jantung Indonesia Cabang Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai 2024. Ketua Divisi Kardiologi Intervensi KSM Kardiologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang, dan juga sebagai intervensional kardiologis di Rumah Sakit Sulam Sriwijaya dan juga di Rumah Sakit Pusri Palembang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dr. Adrian untuk memaparkan materinya. Silakan, Dok. Oke, saya izin share slide. Oke, bisa dilihat semuanya? Jelas, Dok. Oke. Terima kasih Dr. Andri, yang saya hormati narasumber Dr. Novadian, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, para sejawat, manajemen Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Hospital Palembang, para sejawat, para senior, teman-teman. Pada siang hari ini saya akan membawakan bagaimana kita melakukan terapi yang optimize untuk hipertensi, terutama pada era new normal ini. Ya, ini kurikulum vitae saya tadi sudah dibacakan oleh Dr. Andri. Terima kasih atas introduksinya, dan untuk presentasi ini saya tidak memiliki konflik of interest. Ya, seperti dikemukakan oleh Dr. Novadian tadi bahwa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi. Kenapa diperingati sebagai Hari Hipertensi? Karena kita menilai bahwa perlu suatu kesadaran, ya, terutama di era pandemi ini, untuk bagaimana kita lebih aware terhadap hipertensi. Jadi World Hypertension League itu mempromosikan 17 Mei sebagai Hari Hipertensi, dan tema pada tahun ini adalah ukur dengan akurat, kelola tekanan darah, dan untuk hidup dan yang lebih berkualitas. Jadi kita lihat di sini poinnya adalah bagaimana kita mengukur tekanan darah, tapi tidak hanya mengukur tekanan darah, tetapi mengukur dengan akurat.
Tujuannya apa? Sehingga dapat dikelola dan dapat hidup dengan lebih berkualitas. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kepedulian, awareness pada seluruh orang di seluruh dunia untuk bagaimana kita fokus untuk mengelola hipertensi mulai dari mengukur tekanan darah secara akurat. Ya, ini berdasarkan epidemiologi kita lihat seluruh dunia memiliki hipertensi. Bahkan tadi dari Dr. Novadian, prevalensi hipertensi itu mungkin sekitar 30%. Jadi kalau misalnya dalam satu ruangan ada 100 orang, berarti 30% pasien adalah hipertensi. Dan dari statistik kita tahu bahwa dari semua pasien hipertensi kita hanya sepertiga yang terkontrol, sisanya nggak terkontrol. Nah ini kita lihat di seluruh dunia, kita mengenal beberapa banyak sekali guideline atau panduan. Amerika mengeluarkan guideline, kemudian Eropa juga mengeluarkan guideline, dan terakhir Jepang juga mengeluarkan guideline. Dari kita sendiri di Indonesia, INASH atau PERHI, Perhimpunan Hipertensi Indonesia juga mengeluarkan guideline atau panduan. Nah, tahun 2020 kemarin, tepatnya 1 tahun yang lalu, yaitu bulan Mei tahun 2020, International Society of Hypertension itu mengeluarkan panduan, guideline. Kenapa sih mereka mengeluarkan guideline lagi? Padahal sudah banyak sekali guideline-guideline yang ada. Karena mereka concern. Kok negara-negara yang mengeluarkan guideline itu adalah negara-negara maju, negara-negara Asia, itu tidak terlalu, yang mengeluarkan adalah Jepang. Padahal kita tahu bahwa Jepang di sini angka hipertensinya kecil dibandingkan dengan kita di Indonesia. Bahkan negara-negara Afrika itu nggak punya guideline. Ya, padahal angka hipertensinya mungkin tinggi. Sehingga itu mengubah mereka untuk mengeluarkan guideline pada tahun 2020 kemarin. Kenapa ini penting? Karena tadi dari Dr. Novadian juga bilang bahwa 1,39 miliar diestimasikan adalah hipertensi. Dan 1,304 ini jumlahnya akan makin bertambah, dan makin bertambah. Nah, kita lihat bagaimana ethnicity mereka memandangnya. Jadi mereka lihat bahwa East Asian population itu memiliki kecenderungan untuk salt sensitive dan memiliki obesity ya pada pasien dengan hipertensinya. Dan ini meningkatkan resiko stroke, terutama stroke yang hemoragik dan non-ischemic heart failure dibandingkan dengan Western population. Dan South Asian dalam ini diwakili oleh Indian, orang-orang India itu memiliki resiko kardiovaskular yang tinggi. Kenapa? Karena mereka memiliki angka metabolic syndrome yang tinggi, dan ini merupakan faktor resiko untuk CAD dan type 2 diabetes. Nah, ini sudah dikemukakan oleh Dr. Novadian tadi, bagaimana kita melakukan klasifikasi hipertensi. Bahwa klasifikasi hipertensi berdasarkan Indonesian Society of Hypertension adalah grade 1, 141 sampai 159, dan diastolik 90 sampai 99, dan grade 2 adalah hipertensi di atas 160 dan atau hipertensi di atas 100. Tentu klasifikasi yang lain kita juga ada yang sampai grade 3, dan di sini juga ada isolated systolic hypertension, itu berdasarkan dari klasifikasi dari European Society of Hypertension. Jadi terserah mau pakai yang mana, yang penting ada yang dipakai ya, ada panduan yang dipakai. Nah, kita juga mengenal ada office blood pressure dan ambulatory blood pressure measurement dan home blood pressure measurement. Jadi mereka memperkenalkan bagaimana kita aware bahwa hipertensi itu tidak hanya kondisi yang kita temukan di klinik, tapi hipertensi adalah kondisi yang kita temukan bahkan seluruh kehidupan pasiennya, pada saat dia berada di rumah, pada saat dia berada di kantor, pada saat dia beristirahat, pada saat dia melakukan aktivitas. Ini berdasarkan panduan dari INASH, didapatkan bahwa tekanan darah misalnya kurang dari 120/80 tetap harus diukur tekanan darahnya, dipantau minimal setiap 5 tahun. Untuk orang yang normal 120 sampai 129 sistolik dan diastolik 80 sampai 84, ukur tekanan darah setiap 3 tahun. Tapi untuk yang normal tinggi, maka kita pikirkan apakah dia memiliki hipertensi yang terselubung atau mass hypertension. Ini dipantau tekanan darahnya. Nah, untuk menyingkirkan mass hypertension, tentu kita bisa gunakan modalitas yang lain, yaitu ambulatory blood pressure
measurement atau home blood pressure measurement. Nah, untuk pasien dengan sudah hipertensi, dengan tekanan darah di atas 140/90, ini harus di-manage. Yang pertama, yakinkan bahwa dia hipertensi. Yang kedua adalah apakah dia sudah memiliki HAMOT, atau bukan lemot, ya HAMOT. HAMOT itu hypertension mediated organ damage. Sudah timbul target organ damage belum? Nah, bagaimana sekarang kita menekankan mengukur tekanan darah dan mengukur tekanan darah dengan tepat? Ya, ini kita lihat kuncinya adalah pasien harus dengan istirahat, kakinya menempel di lantai, menggunakan manset ukuran yang sesuai, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Dan pasien tidak boleh berbicara ketika sedang di tensi. Kita kadang-kadang pasien di poliklinik cepat-cepat dari lift atau habis jalan-jalan ngos-ngosan langsung kita tensi. Tentu tensinya tidak akurat. Jadi kita sebagai tenaga medis pun harus menekankan bagaimana kita mengukur tekanan darah pasien dan bagaimana kita mengukur tekanan darah secara benar. Ya, kondisinya harus ideal. Pasien juga dianjurkan untuk mengukur tekanan darah dan tanyain sebelumnya habis minum kopi apa tidak, habis minum teh atau tidak misalnya, ya. Ya, bagaimana kita mengukur office blood pressure measurement? Kita lakukan 2-3 kali kunjungan dengan interval 1-4 minggu. Ya, biasanya kita ketemu pasien, terutama BPJS kan 1 kali seminggu atau 1 kali setiap 1 bulan. Nah, apabila kita temukan tensi tinggi, tentu kita nggak bisa di atas 140, tentu kita nggak bisa langsung bilang bahwa dia hipertensi. Harus kita cari apakah betul nggak dia hipertensi, atau jangan-jangan hanya white coat hypertension. Kecuali bila dia memiliki tekanan darah di atas 180/110, atau pasien sudah memiliki cardiovascular disease. Nah, bila memungkinkan, maka kita perlu melakukan konfirmasi juga dengan out of office measurement, yaitu dengan HBPM tadi, atau menekankan bagaimana pasien disuruh untuk melakukan HBPM. Nah, ini adalah target-target bagaimana mengukur tekanan darah. Tadi Dr. Novadian sudah, jadi saya lewatkan saja. Nah, untuk guideline dari ISH, International Society of Hypertension, mereka juga menyadari bahwa resources atau kemampuan dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki standar optimal dan standar esensial. Nah, optimal ini untuk negara-negara yang memiliki high resources, bukan hanya high income, high economy, tapi high dia punya nggak modalitas yang cukup untuk, apabila nggak punya, tentu bisa kita melakukan yang esensial saja. Ya, nah diagnosis pun kita lihat apakah kita esensial atau optimal. Mungkin kalau rekan-rekan sejawat yang berada di vaskes primer, tentu kan bisa melakukan hal-hal yang esensial. Anamnesis dengan baik, pengukuran tekanan darah, apakah dia memiliki risk factor, ada nggak komorbiditas, ada nggak gejala dan tanda dari secondary hypertension, seperti yang sudah dikemukakan oleh Dr. Novadian tadi. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, bagaimana sirkulasinya, jantungnya, ada nggak murmur, galop, kemudian apakah gangguan sistem yang lain ada atau tidak. Kemudian laboratorium, hanya yang sederhana untuk yang esensial, memeriksa elektrolit, kreatinin, EGFR, lipid pun mereka dipstick, atau ini bukan lipid yang lab ya, tapi lipid yang dipstick, yang untuk lipidnya itu mereka bolehkan. Fasting glucose bila available, dan menggunakan EKG 12 lead untuk melihat apakah terdapat atrial fibrilasi, LVH, atau ischemic heart disease. Nah, untuk yang optimal tentu beda. Optimal tentu harus mencari apakah ada hal-hal yang lain untuk jantung, ginjal, otak, vascular imaging, funduskopi, itu mereka tekankan, ya, melakukan ekokardiografi, Doppler karotis, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bidang saya, maka hipertensi merupakan faktor resiko major cardiovascular risk factor. Kenapa? Karena lebih dari 50% pasien hipertensi itu memiliki cardiovascular risk factor. Hipertensi tidak berdiri sendiri, dia memiliki metabolic syndrome, pasien hipertensi juga memiliki type 2 diabetes, memiliki lipid disorder, dan memiliki peningkatan kadar asam urat. Sehingga cardiovascular risk assessment adalah penting
dan harus diakses pada semua pasien dengan hipertensi. Dan juga harus dilihat apakah dia memiliki hal yang memperberat seperti chronic inflammatory disease, PPOK, gangguan psikiatrik, atau psikososial stresor. Nah, untuk menghubungkan cardiovascular risk factor dengan tekanan darah, maka kita harus lihat apakah dia tanpa faktor resiko, dia memiliki 1 atau 2 faktor resiko, lebih dari 3, atau dia memiliki HAMOT atau hypertension mediated organ damage. Atau dia memiliki CKD stage 3 seperti pasien-pasiennya Dr. Novadian. Dia memiliki diabetes atau cardiovascular disease. Nah, ini kita lihat target-target yang ada, ya. Untuk pasien-pasien dengan HAMOT, tentu kita anggap bahwa pasien-pasien ini memiliki cardiovascular risk factor yang tinggi atau high. Nah, bagaimana kenapa kita penting sekali memperhatikan HAMOT? Kadang-kadang pasien kita merasa, dok, saya tensi, saya nggak ada darah tinggi. Tapi ternyata dilakukan ekokardiografi sudah ditemukan adanya left ventricle hypertrophy bahkan. Kemudian dari pemeriksaan Doppler karotis didapatkan ada penebalan dari intima media thickness. Tapi pasiennya tidak tahu bahwa dia darah tinggi. Kenapa? Kadang-kadang darah tinggi itu ya tidak bisa dikeluhkan oleh pasien. Nggak selalu nyeri tengkuk itu hipertensi. Hipertensi adalah kalau kita ukur tekanan darahnya ya tadi di atas 140/90. Atau dengan ambulatory blood pressure measurement atau dengan home blood pressure measurement kita dapatkan angka yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi HAMOT ini sangat penting untuk melihat apakah terdapat gangguan struktural dan fungsional dari arterial atau organ-organ yang disuplai oleh pembuluh darah tersebut yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Jadi HAMOT ini penting. Yang pertama adalah untuk manajemen. Di bawah manajemen hipertensi kita ditunjukkan untuk memperkecil atau meminimalisir kerusakan dari organ. Yang berikutnya adalah untuk memilih obat-obat apa yang kita gunakan spesifik terhadap HAMOT tersebut. Nah, untuk melihat HAMOT, kita juga bedakan apakah layanan kita esensial atau optimal. Nah, untuk esensial tentu dapat kita lakukan pemeriksaan yang sederhana seperti peningkatan pemeriksaan kreatinin, dipstick urea test untuk melihat apakah terdapat proteinuri dan EKG 12/8. Jadi diharapkan ini ya setiap layanan kesehatan memiliki layanan ini. Nah, untuk yang optimal tentu bisa dilakukan brain, kemudian eyes, kita lihat fundoskopi, kidney melakukan USG, heart melakukan ekokardiografi, arteri melakukan pemeriksaan Doppler karotis ataupun pemeriksaan misalnya ABI atau ankle brachial index. Nah, serial assessment of HAMOT itu sangat kita butuhkan untuk melihat apakah terdapat progresivitas dari HAMOT atau tidak. Selain itu juga sejawat sekalian, kita harus mencari ada nggak kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan eksaserbasi atau inducer untuk hypertension. Rata-rata pasien kita, pasien-pasien hipertensi itu adalah usia lanjut. Jadi kita kadang-kadang mudah sekali memberikan antiinflamasi non-steroid. Karena pasien kita selalu masuk dengan sakit lutut, sakit pinggang, sakit leher, sehingga kita ringan sekali untuk memberikan obat antiinflamasi non-steroid. Ternyata kita lihat bahwa obat antiinflamasi non-steroid ini juga sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi, terutama tapi di sini kita lihat no difference or an increase up to 1 ml/H dengan celecoxib, no increase in blood pressure dengan aspirin, dan NSAID can antagonize effect of RA system. Jadi obat antihipertensi kita dimentahkan oleh NSAID sini, sehingga pasien kita nggak turun-turun ya tensinya. Dan kita lihat juga acetaminophen ternyata meningkatkan relative risk 1,34 hipertensi with almost daily acetaminophen use. Jadi kita juga harus hati-hati, walaupun paracetamol atau acetaminophen ini merupakan yang ringan, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian apakah dia memiliki kontrasepsi, antidepresan, dan jangan-jangan dia memiliki
mengkonsumsi juga obat-obat yang lain seperti steroid, antiretroviral, dan lain sebagainya. Ya, dengan kita mengetahui eksaserbator dan induser dari hipertensi tadi, jadi kita bisa melakukan edukasi ke pasien. Kalau memang pasien tersebut memiliki mengkonsumsi obat-obat tersebut atau memiliki kondisi tersebut, ya tentu kita harus sarankan ke pasien untuk misalnya jangan sering-sering menggunakan obat antiinflamasi non-steroidnya, terutama juga di bidang saya, pasien-pasien dengan gagal jantung juga bisa terjadi eksaserbasi akut decompensated heart failure-nya akibat penggunaan obat-obat antiinflamasi yang non-steroid. Ya, oke. Nah, ini kita lihat bagaimana kita untuk melakukan tata laksana. Pasien dengan established diagnosis of hypertension, tentu kita harus melihat lifestyle advice, jadi non-pharmacological treatment. Jadi untuk melakukan tata laksana hipertensi, selain farmakologi, juga non-farmakologi. Untuk grade 1, 140-159 sistolik, atau diastolik 90-99, kita lihat layanannya esensial atau optimal. Kalau kita layanannya esensial, gunakan obat apa aja yang ada di klinik. Punya diuretik misalnya hidroklortiazid gunakan saja, punya CCB gunakan saja, punya ACE inhibitor golongan kaptopil gunakan saja, asal dosisnya tepat dan dilakukan titrasi untuk mencapai target. Nah, untuk yang lower risk, maka supply lifestyle intervention ini harus kita tekankan kepada pasien dan kita tanyakan, kita kontrol. Apabila memang tidak terkontrol juga, bisa kita lakukan kombinasi. Nah, apabila kita di klinik kita memiliki obat yang banyak, yang baik, kita bisa memberikan layanan optimal, tentu kita bisa pertimbangkan apakah pasien tersebut sudah punya HAMOT, apakah pasien tersebut punya CKD, ada pasien tersebut diabetes, sehingga kita bisa memilah-milah obat-obat yang kita gunakan sesuai dengan HAMOT-nya dan sesuai dengan kondisi komorbid yang dimiliki oleh pasien. Nah, untuk tekanan darah grade 2, tekanan darah di atas 160/100, tetap lifestyle advice kita tekankan. Apa targetnya? Target untuk esensial adalah menurunkan tekanan darah sistolik 20 mm air raksa atau diastolik 10 mm air raksa. Dan idealnya adalah mencapai tekanan darah di bawah 140/90. Nah, untuk layanan optimal, itu untuk usia di bawah 65, targetnya adalah di bawah 180/80. Dan untuk usia di atas 65 tahun, maka tekanan darahnya adalah di bawah 140/90. Namun ini tetap kita harus pikirkan tailored ya, apakah pasien tersebut memiliki simptom atau tidak, bisa mentoleransi atau tidak. Nah, ini bisa sejawat lihat sendiri bahwa untuk layanan esensial, ya ini adalah untuk layanan yang optimal. Nanti saya share ini. Ya, untuk bagaimana non-pharmacological. Nah, untuk non-pharmacological, yang pertama kita harus ya ingat bahwa ras East Asia, Southeast Asian adalah ras yang memiliki salt sensitive. Jadi kita itu memiliki resiko peningkatan tekanan darah akibat garam. Jadi kita memiliki salt sensitivity yang mungkin jauh lebih rendah dibandingkan dengan bule. Jadi harus ingat kita harus mengkonsumsi diet yang rendah garam. Dietary approach to stop hypertension. Berapa garam yang diizinkan? Itu adalah hanya 1 sendok teh saja 1 hari. Atau kita percaya dengan lidah kita. Kalau makanan itu enak, mungkin kadar garamnya tinggi. Dan jangan biasakan kita melakukan suplementasi atau menambah garam sendiri. Ya, kita lihat di sini, kita anjurkan perbanyak sayur dan buah 4-5 porsi, biji-bijian 6-8 porsi, dengan protein rendah lemak, kacang-kacang, dan bisa juga ditambah dengan produk susu yang rendah lemak 2-3 porsi. Jadi diet ini nutrisi seimbang, rendah garam, tapi bukan berarti kita melarang orang-orang tua kita mengkonsumsi garam.
Karena banyak sekali pasien masuk dengan kondisi hiponatremia yang berat sampai penurunan kesadaran, nah itu akibat dari tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Nah, approach diet yang kita kemukakan ini bukan hanya untuk menyetop hipertensi, tapi juga untuk penyakit yang lain. Untuk stroke, untuk diabetes, untuk osteoporosis, untuk batu ginjal, dan untuk cancer. Ya, dari panca usaha jantung sehat, kita mengenal sehat, seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari dan hadapi stres, atur tekanan darah, dan teratur berolahraga. Jadi inilah yang harus kita tekankan untuk pasien untuk melakukan lifestyle intervention pasien-pasien dengan hipertensi. Nah, bagaimana dengan drug treatment? Drug treatment kalau esensial, sekali lagi gunakan obat apa aja yang ada di klinik. Ada thiazid pakai thiazid, ada ACE pakai ACE, ada beta blocker pakai beta blocker, ada CCP pakai CCP. Namun untuk yang optimal, tentu kita bisa gunakan terapi kombinasi. Bisa gunakan ACE inhibitor atau ARB dengan calcium channel blocker, ACE inhibitor dengan calcium channel blocker, atau ACE inhibitor calcium channel blocker dengan diuretik, bila tekanan darah tidak terkontrol. Nah, untuk yang kita duga memiliki resistant hypertension, dia sudah dikombinasikan 3 obat. Udah ACE, kalsium atau ARB, calcium channel blocker, sudah dikasih diuretik. Ternyata masih tensinya tinggi, maka kita bisa gunakan spironolakton dengan dosis 12,5 sampai 50 mg setiap hari. Namun, harus ingat bahwa untuk mengkonsumsi spironolakton, dengan syarat EGFR-nya tidak boleh di bawah 45 dan kaliumnya tidak boleh lebih dari 4,5. Ya, untuk pasien-pasien dengan usia lanjut, maka kita sarankan ya menggunakan monoterapi ya untuk yang low risk, usia lanjut di atas 80. Ya, karena sambil kita lihat hati-hati timbulnya hipotensi ortostatik. Nah, untuk orang-orang dengan kulit hitam, maka di sini mungkin lebih ditekankan untuk penggunaan kombinasi dengan calcium channel blocker, ACE dengan calcium channel blocker, atau calcium channel blocker dengan diuretik. Nah, obat yang ideal adalah obat yang kerjanya panjang, sejauh sekalian. Jadi, oke, memiliki ACE inhibitor. Kita tahu saat ambil satu yang paling sering captopril. Captopril itu waktu kerjanya pendek, sehingga kita harus memberikan obat 3 kali sehari. Coba Anda bayangkan orang harus minum obat 3 kali sehari selama seumur hidup, tentu akan sangat melelahkan ya, dan orang bisa lupa gitu, sehingga dianjurkan adalah untuk menggunakan obat yang once daily, yang kerjanya panjang, untuk mencegah variabilitas tekanan darahnya dan juga untuk meningkatkan compliance. Bahkan sekarang kita menganjurkan juga untuk penggunaan fixed dose combination. Jadi obat yang dikombinasi sudah dari pabriknya. Ada ACE inhibitor dengan calcium channel blocker, ada calcium channel blocker dengan beta blocker, ada beta blocker dengan diuretik, itu ada. Cuma mungkin harganya ya lumayan. Dan biasanya nggak dapat BPJS. Ya, sebagai summary bahwa yang harus kita capai adalah ini, drug treatment untuk di bawah 65 adalah di bawah 130, untuk di atas 65 adalah 140/90 untuk layanan yang optimal. Sedangkan yang esensial adalah bisa menurunkan tekanan darah sistolik 20 mm air raksa dan diastolik adalah 10 mm air raksa. Ya, bagaimana kita melakukan titrasi? Tentu kita gunakan low dose dulu, ACE inhibitor, low dose calcium channel blocker, kita titrasi satu-satu untuk mencapai full dose ACE inhibitor atau full dose calcium channel blocker. Ini untuk layanan yang optimal. Sedangkan yang esensial adalah yang penting tekanan darahnya turun 20 mm air raksa untuk sistolik dan 10 mm air raksa untuk yang diastolik. Berikutnya kita lihat apakah terdapat komorbiditas. Jadi hipertensi tidak berdiri sendiri. Komorbiditas yang meningkat biasanya age, usia, makin tua, pasien akan makin banyak penyakitnya. Misalnya hanya hipertensi aja, hipertensi dengan cardiovascular disease, hipertensi dengan chronic kidney disease, tentu kita harus melihat komorbiditas yang ada. Dan kadang-kadang manajemen komorbiditas ini tidak cukup ya, atau bahkan terabaikan. Jadi komorbiditas yang kita cari yang paling sering adalah CAD, stroke, CKD, gagal jantung, COPD, dan paling yang sekarang juga
banyak adalah HIV/AIDS. Dan terdapat juga uncommon comorbidities, yaitu penyakit inflammatori, chronic inflammatory disease, dan gangguan psikiatri. Nah, penanganan komorbiditas ini tentu sangat individual, ya, tergantung dari komorbiditas yang ada. Lifestyle changes sangat penting untuk melakukan tata laksana komorbiditas ini. Jadi lifestyle changes juga bisa melakukan tata laksana terhadap hipertensinya dan juga terhadap komorbiditasnya. Diet, exercise, atur turunan berat badan, dan stop merokok. Effective treatment untuk cardiovascular risk factor kayak kolesterol, gula darah, dan asam urat. Dan antiplatelet juga kita butuhkan untuk pasien-pasien dengan cardiovascular disease. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana dengan resistant hypertension, yaitu yang tekanan darah di atas 140/90 yang sudah diberikan obat. Namun tadi seperti Dr. Novadian katakan bahwa kita harus ingat juga jangan-jangan ini ada pseudo-resistant hypertension, yaitu white coat effect. Jadi setiap kali dia ke rumah sakit, tensinya naik, padahal di rumah tensinya rendah. Makanya kalau kita lihat pasien tensinya nggak turun-turun, mungkin kita coba encourage dia untuk melakukan home blood pressure measurement, yaitu ukur tekanan darah minimal selama 3 hari atau 7 hari secara berturut-turut, pagi saat bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Dan anjurkan bahwa sebelum tensinya diukur, jangan minum kopi dulu, jangan minum teh dulu, istirahat dulu 5 menit sebelum tensinya diukur. Dan ukur dengan cara yang benar yang sudah kita kemukakan tadi sebelumnya. Optimize health, behavior, dan lifestyle intervention-nya juga harus kita tekankan. Jangan-jangan dia masih makannya belum beres, masih mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid secara serampangan, makanya tensinya nggak turun-turun. Sekarang kita lihat bagaimana hipertensi dengan new normal, hipertensi dengan COVID-19. Ternyata di klinik kita dapatkan bahwa pasien dengan COVID-19 yang memiliki hipertensi dan cardiovascular disease, ternyata mobilitas dan mortalitasnya meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan dengan pasien tanpa komorbiditas hipertensi dan cardiovascular disease. Bahkan di awal-awal COVID-19 sempat ada kontroversi, apakah kita harus meneruskan nggak ACE inhibitor? Apakah kita harus withhold nggak ARB atau angiotensin receptor blocker? Karena kita tahu bahwa entry site dari SARS-CoV-2 adalah ACE2 yang ada di tubuh kita, di pembuluh darah, di ginjal, di paru-paru. Ya, ternyata di sini ditemukan pada guideline tahun 2020 ini nggak ada hubungannya. Terusin aja obat-obat tensinya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi renin angiotensin aldosterone system dan itu tidak meningkatkan severitas dari COVID-19. Ya, pasien dengan COVID-19 tetap harus mengontrol tekanan darah, baik dia saat dia melakukan isolasi di rumah ataupun ketika dia menjalani hospitalisasi. Nggak perlu menyetop ACE inhibitor, nggak perlu menyetop ARBs-nya. Karena waktu itu sempat ada kontroversi, bahkan dari asosiasi kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia pun sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak boleh menyetop ACE inhibitor dan ARBs-nya. Karena bisa untuk pasien dengan COVID-19. Lanjutkan untuk melakukan monitor blood pressure di rumah. Ya, karena pasien tersebut kan tentu ketika melakukan isolasi ya dia nggak bisa ke rumah sakit. Teruskan juga obat-obatnya, obat-obat antihipertensinya, dan lakukan video call, teleconsultation bila diperlukan. Untuk pasien yang dirawat, tetap kita harus lakukan terapi untuk hipertensinya. Namun harus hati-hati, kadang-kadang pasien dengan kondisi yang berat terjadi hipotensi ya akibat dari kondisi fisiknya yang makin berat. Lanjutkan treatment sesuai dengan guideline yang kita pakai, bisa dengan ESC, ISH, dan lain sebagainya tadi. Dan tidak boleh menyetop ACE inhibitor atau ARBs, kecuali pada situasi yang lain, seperti misalnya ada hipotensi atau hiperkalemia atau perburukan dari fungsi ginjal.
cek kadar potasium, karena hipokalemi itu sering sekali timbul pada pasien dengan COVID-19. Itu pengalaman saya juga, sering sekali pasien dengan COVID-19 itu terjadi hipokalemi dan terjadi hipokalsemia. Dan hal ini sangat mempengaruhi timbulnya aritmia pada pasien-pasien dengan COVID-19, terutama yang memiliki hipertensi. Ya, kita sangat sering mendapatkan pasien HHD terjadi atrial fibrilasi ya pada perawatan dengan COVID-19, terutama dengan pasien dengan kondisi yang berat. Ya, kita lihat di sini, ini adalah pengalaman di Italia, bagaimana mereka menggunakan telemedicine untuk melakukan pemantauan home blood pressure measurement dikombinasi dengan telemedicine. Ya, jadi mereka membuat suatu networking, dan ini saya rasa suatu hal yang baik ya. Mungkin juga Siloam Group bisa melakukannya. Kita memantau secara telemedicine untuk pasien-pasien kita dengan COVID-19, terutama dengan cardiovascular disease dan hipertensinya. Jadi ini integrated ya, kita dari segi nutrisinya, pengantaran obat-obatannya, kemudian kita menekankan bagaimana mereka melakukan home blood pressure measurement ya, dan apabila dia memiliki kondisi kegawat daruratan, ya tentu kita akan jemput. Saya rasa sih ini sudah berjalan juga di Siloam Hospital Palembang. Jadi tentu dari kesimpulan dari artikel tadi didapatkan bahwa telemedicine pada era COVID-19 dapat meningkatkan efisiensi dan quality of care dan menurunkan healthcare cost ya, dan environmental pollution. Jadi pasien nggak perlu, pasien-pasien COVID-19 yang nggak perlu ke rumah sakit karena mereka dikhawatirkan akan bisa mengakibatkan penularan ya. Berikutnya adalah new normal apalagi untuk menata laksana hipertensi. Nah, sekarang kita mengenal ada suatu treatment bagaimana catheter based renal denervation yang untuk melakukan ablasi di simpatis di nervus di renal ya. Namun ini saya rasa sih masih berkembang terus ilmunya dan tekniknya ya untuk mengatasi resistant hypertension. Dan juga sekarang kita kenal juga bagaimana penanganan hipertensi itu dikaitkan juga dengan irama sirkadian ya. Sirkadian adalah chronotropi treatment. Tentu dengan melihat chronotropi treatment ini sangat kita lihat bahwa apakah kita bisa memberikan obat di siang hari, atau memberikan obat di pagi hari, atau pada saat malam hari. Coba kadang-kadang kalau kita berpatokan, oh saya melihat ini saya mau ngasih obatnya di malam aja, tapi ternyata pasien kita udah ketiduran duluan ya sebelum makan obatnya, jadi repot juga ya. Jadi untuk new normal ini, pasien-pasien yang COVID-19 tentu kita harus treat sebagai COVID-19-nya. Renal denervation juga cukup menjanjikan, mengadopsi guideline dengan baik dan benar, dan bedtime dosing. Ya, ini bisa kita berikan kita untuk post-COVID era untuk penanganan hipertensi. Jadi sebagai take home message, kita harus follow the guideline. Follow the guideline. Guideline apa aja? ESC boleh, ISH boleh, dari PERHI ada NASH boleh, ya. Dan di sini kita lihat bahwa ACE inhibitor ini merupakan cornerstone untuk treatment. Nggak usah di-stop untuk pasien-pasien dengan COVID-19, nggak usah takut, karena ya ACE inhibitor ini bahkan tersedia sampai ke puskesmas ya, captopril pasti ada di puskesmas. Telemedicine itu bisa kita gunakan untuk mengimprove hypertension control. Renal denervation merupakan treatment yang promising, namun masih mahal ya, dan masih membutuhkan perkembangan di teknik atau di alat-alatnya. Dan untuk pasien-pasien kita juga untuk meningkatkan compliance juga bisa kita berikan single pill combination ya untuk meningkatkan compliance dari pasien. Namun ya tentu single pill combination ini juga cukup lumayan mahal ya, dan nggak ditanggung oleh BPJS. Jadi future-nya, new normalnya nanti bagaimana kita harus melakukan tata laksana hypertension adalah dengan hybrid care. Dengan traditional visit, pasiennya
office blood pressure measurement, pasien datang ke kita, dilakukan edukasi oleh dokternya, dan juga untuk bagaimana menekankan online contact, terutama pada era COVID-19 ini. Jangan sampai pasien kita lose contact, lose follow up gara-gara takut ke rumah sakit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Intinya adalah ukur dengan akurat, kelola tekanan darah, dan hidup lebih berkualitas. Ya, selamat Hari Hipertensi Sedunia, 17 Mei 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dok. Dr. Adrian, materinya sangat menarik, lengkap. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya undang dulu nih kepada sejawat, apakah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, bertanya secara langsung, nanti kita aktifkan kamera dan suaranya. Kalau belum ada, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dok. Saya sudah pilah-pilah. Ini ada pertanyaan, dok, kepada Dr. Novadian, dok. Apa yang harus dilakukan, dok, jika kita menemukan white collar hypertension, dok? Lalu terapinya itu sebaiknya bagaimana, dok? Silakan, dok. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya white collar hypertension itu sebenarnya secara psikis dia akan naik pada waktu diukur di klinik ya, atau pokoknya di perawat, di dokter, artinya di tempat-tempat rumah sakit ya, medis lah. Tapi begitu kita ketemu pasien-pasien seperti itu, kita harus cari faktor risiko lain. Artinya apa? Bila dia memiliki faktor risiko lain, maka kita harus tetap pantau tekanan darahnya. Tapi untuk sementara tidak perlu diberi obat antihipertensi. Makanya kalau sekarang itu kan dikembangkan pengukuran tekanan darah yang bersifat bisa dipantau 24 jam ya, dengan ambulatory blood pressure measurement. Jadi intinya, walaupun secara psikis itu tekanan darahnya meningkat pada waktu di klinik, tapi tetap kita harus pantau, karena memang white coat hypertensi ini bukan juga merupakan hal yang normal, ya. Tapi tetap kita harus waspadai. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Dr. Andri. Baik, terima kasih, Dok. Saya ada sharing di chat itu slide aslinya dari ISH ya, karena saya mengambilnya dari sana ya. Karena saya melihat ini hal yang cukup baik ya dari International Society of Hypertension untuk bagaimana melakukan optimalisasi terapi pada kondisi yang esensial atau yang terbatas dan kondisi yang optimal. Silakan sejawat bisa lihat di chat dan di download sendiri. Kemudian juga saya lampirkan juga guideline dari European Society of Hypertension tahun 2018 yang sebenarnya sampai saat ini masih dipakai oleh PRKI ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Dok. Karena tadi mungkin ada yang saya skip karena khawatir terlalu lama ya. Tapi kalau silakan sejawat lihat di teks aslinya. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Lalu, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok, kepada Dr. Novadian, Dok. Apa perbedaan mendasar, Dok, melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan alat yang digital dengan air raksa, Dok? Ya, sebenarnya sekarang ini ketahui bahwa yang ideal memang air raksa. Cuma sepertinya sudah dari pemerintah ya diteliti, mungkin air raksa ini yang ditakutkan bila air raksanya itu keluar ya tanpa disadari, yang bersifat toksik ya. Jadi makanya hampir rata-rata rumah sakit pakai digital. Sebenarnya yang digital ini lebih sensitif ya, artinya dengan sedikit perubahan bisa berubah tekanan darah. Tapi kita juga harus mengikuti aturan pemerintah.
Makanya yang terbaru itu tekanan darah itu tidak hanya diukur pada waktu di klinik saja atau disebut ofisial, tapi juga diukur di rumah. Makanya definisi terbaru itu ada angka-angka pengukuran waktu 24 jam di rumah, waktu bangun tidur, ya, waktu tidur, sehingga angka-angka itu menjadi akurat untuk mengetahui tekanan darah selama 24 jam. Jadi secara ideal memang tetap air raksa, tapi karena kondisi yang ditakutkan dari air raksa tersebut, maka sekarang tidak dipakai lagi. Oke, kita ikut digital sekarang sepertinya. Seperti itu, Dokter Andri. Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya dok. Ini saya beralih ke Dokter Adrian dok. Ada yang bertanya nih dok, sejawat dok. Ini dok mengenai terapi antihipertensi. Jika sejawat kita mempunyai pasien hipertensi, lalu setelah pengobatan tensinya terkontrol dok, ini banyak yang bertanya dok, bagaimana cara menurunkan dosis obatnya dan apakah bisa dilakukan penghentian obat dok? Silakan dok, dijawab dok. Ya, banyak obat-obat antihipertensi yang kita gunakan juga memiliki efek untuk penyakit yang lain. Contoh di bidang saya misalnya pasien dengan hipertensi dengan gagal jantung. Tentu obat yang hipertensi yang kita pakai juga memiliki efek untuk modifikasi treatment terhadap neurohormonal, ACE inhibitor untuk meredam RAA system, kemudian beta blocker untuk meredam sympathetic activity-nya, kemudian spironolactone atau dalam hal ini kita gunakan untuk sebagai aldosteron antagonis. Jadi untuk pasien-pasien hipertensi yang low risk, apabila misalnya dia punya tekanan darah sudah terkontrol, akibat diet misalnya pengaturan pola makan dia udah turun, ya tentu bisa kita stop misalnya apabila sudah dipantau dengan ABPM atau HBPM tensinya bagus. Tapi untuk yang pasien yang sudah memiliki komorbiditas atau hipertensi dengan high risk, saya tidak sarankan untuk di stop obat antihipertensinya. Karena sudah terdapat target organ damage ya atau hypertension mediated organ damage atau HAMOD. Satu lagi untuk pasien-pasien dengan hipertensi yang sudah terdapat atrial fibrilasi, jangan puas untuk melakukan pengukuran tekanan darah satu kali saja. Maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah lebih dari 1. Bisa sampai 6 kali kita ukur tensinya. Ya, kemudian diambil rata-ratanya. Kalau memang nggak mau 6 kali, ya udah ukur aja 3 kali. Terus diambil rata-ratanya, itulah tensinya. Kenapa? Karena atrial fibrillasi kan pasiennya heart rate-nya irregular. Terutama kadang-kadang kalau alat digital ya dia kadang-kadang bisa underestimate atau overestimate. Baik, karena dok. dari Ada mau ditambahkan dok? Kemudian tadi ya berarti kalau pasien kita yang memang low risk ya boleh bisa kita pertimbangkan untuk tekanan darahnya turun, obatnya di stop. Tapi kalau pasien yang sudah memiliki HAMOD atau memiliki penyakit yang lain ya tentu misalnya pasien hipertensi dengan diabetes, hipertensi dengan CKD, ya kita nggak izinkan untuk di stop obat. Bahkan obat-obat antihipertensi itu juga bisa untuk menurunkan timbulnya progresivitas dari proteinuri dan lain sebagainya. Menurunkan progresivitas dari left ventricle hipertrofinya. Jadi kita mikirnya jangka panjang, bukan hanya mengobati angka 140/90 itu tadi. Baik dok, sudah jelas ya berarti ya teman sejawat yang lain. Saya masih mengundang nih teman-teman sejawat jika ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Jika belum saya lanjut ke Dr. Novadian dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini ada beberapa sejawat yang tertarik dengan lengan dok saat mengukur tensi, saat mengukur tekanan darah. Sebenarnya kalau mengukur tekanan darah itu
kan lengan kanan atau lengan kiri, Dok? Apakah ada perbedaan? Lalu dalam 2 kali pengukuran tekanan darah yang di selang 1 menit itu, apakah boleh dilakukan di lengan yang berbeda? Lalu yang ketiga, apakah jika terdapat perbedaan lebih dari 30 mm air raksa, apakah mempunyai arti tertentu, Dok, dalam pengukuran darah, Dok? Terima kasih, Dok. Iya, jadi kan memang dalam hal pengukuran tekanan darah itu biasanya kita lakukan di lengan kanan, kecuali ada kecurigaan, ya. Kecurigaan ada penyakit-penyakit tertentu yang perbedaan antara lengan kanan dan lengan kiri itu tinggi, tadi di atas 30 tadi ya, itu namanya penyakit Takayasu. Nah, tapi kalau memang secara pengukurannya, kalau kita tidak curigai, cukup di lengan salah satu saja. Memang kalau memang kita ingin memastikan, kita ukur dua-duanya ya. Jadi lengan kiri dan lengan kanan. Jadi sebenarnya pengukuran tekanan darah itu akan sangat menentukan karena tadi untuk diagnosis dan tentu saja untuk pengobatan. Artinya, tapi juga kita tidak buru-buru mengatakan seseorang itu menderita hipertensi. Karena konsekuensinya ya dia akan makan obat seumur hidup. Kita tanya juga ya, jadi makanya dengan orang-orang hipertensi itu kalau baru pertama kali itu kita harus punya waktu khusus untuk menganamnesis, mencari faktor risiko, sehingga intinya untuk pasien-pasien hipertensi itu tidak hanya mengobati, memberikan obat darah tinggi saja. Kita harus kenali faktor risikonya. Kalau mengenai pertanyaan tadi, kalau memang kita ingin menyingkirkan, seperti yang saya sebutkan tadi, ukurlah dua-duanya ya. Seperti itu. Baik, Dok. Ini, Dok, ada pertanyaan untuk Dr. Adrian, Dok. Obat hipertensi itu sebaiknya baik dikonsumsi pagi atau malam, Dok? Apakah ada perbedaannya, Dok? Ya. Jadi obat antihipertensi sekarang ini kan kita anjurkan penggunaan obat antihipertensi yang long acting. Jadi sebenarnya antara pagi dengan malam, ya sebenarnya kalau obatnya long acting tentu ya dia efek obatnya kan nyambung-nyambung aja. Cuman sekarang ada suatu konsep yang disebut sebagai chronotropic treatment ya, kalau nggak salah saya. Jadi ya bagaimana orang untuk cenderung memberikan obat pada malam hari misalnya. Cuman kalau misalnya kita sudah dengan anggapan bahwa pada saat ada kondisi yang kita sebut sebagai variabilitas dari tekanan darah ya, bahwa tekanan darah itu nggak hanya manteng aja 130/90 misalnya per 24 jam, namun terdapat irama sirkadian. Namun irama sirkadian ini sangat tergantung juga dari aktivitas orang. Kalau orang yang hidupnya normal, dia malam tidur, kemudian dia bangun menjelang subuh, dia bangun tidur, maka iramanya ya bisa dipakai gitu. Tapi kalau saya aja, saya nggak tahu irama saya bagaimana, karena saya kadang-kadang malam bangun, apalagi siang bangun, malam bangun gitu. Jadi tidurnya ngacak gitu. Tapi kalau orang, apalagi kayak satpam misalnya yang tekanan darahnya pada saat malam hari malah dia bangun, pada saat siang dia tidur kan gitu. Jadi makanya di sini kita tekankan juga bagaimana kita menggunakan ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Measurement atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring untuk melihat apakah terdapat kondisi-kondisi khusus nggak, misalnya pasien-pasien non-dipping atau pasien-pasien yang morning rise, yang waktu menjelang pagi malah tensinya naik. Ada orang-orang bahkan ketika tidur itu hipertensi kita bilang apabila tensinya di atas 120. Kalau orang lagi tidur tensinya di bawah 120. Kalau di atas 120 dianggap tensinya tinggi.
Tapi kan itu nggak bisa kita tahu kalau nggak kita periksa. Jadi memang karena ada konsep seperti itu, maka ada yang menganjurkan juga penggunaan obat antihipertensi pada malam hari. Namun dengan penggunaan obat-obat yang sudah long acting seperti sekarang, tentu kan efek obatnya akan saling nyambung. Efek yang kemarin kan akan nyambung pada obat yang kita makan sekarang. Kita kan makan obat kan nggak langsung obat itu hilang dosisnya kan gitu. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya saya menganjurkan ACE inhibitor itu diberikan pada malam hari, kemudian calcium channel blocker ya bisa diberikan pada sore hari, dan beta blocker misalnya pada kondisi pagi hari. Karena apa? Karena pada pagi hari ya kita akan melakukan aktivitas ya, jadi kita pakai beta blocker pada pagi hari. Ya diuretik jangan malam hari. Kalau diuretik malam hari kencing-kencing terus ya gimana mau tidurnya. Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya dok. Dokter Andi, saya nampakkan sedikit boleh? Boleh dok, silakan dok. Kalau saya menilainya dari segi compliant pasien, kepatuhan ya. Kadang-kadang kan orang kita ini pelupa ya, banyak ya. Nah, kalau saya cenderung pagi hari. Kalau dia lupa masih ada siang dan malam. Itu mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan. Karena kalau dia malam hari lupa, hilang sampai pagi gitu kira-kira. Itu tambahan saja. Terima kasih. Iya. Baik dok. Itu juga yang tadi saya kemukakan juga di presentasi juga. Bagaimana kalau ternyata walaupun ada konsep bedtime monitor tadi, ya ternyata compliance-nya juga berpengaruh juga. Jadi malam-malam pasiennya malah cenderung kelupaan makan obatnya. Iya. Jadi ujung-ujungnya makan obatnya pagi juga. Iya. Baik dok, makasih dok tips-tipsnya dok. Lalu ini dok ada yang bertanya kepada dokter Adrian dok. Ini pengaruh hipertensi terhadap vaksinasi dok. Vaksinasi COVID ini maksudnya dok. Apakah aman dok? Lalu kan kalau dalam screening vaksinasi itu tekanan darah di atas 180 per 110 mm merkuri tidak diperbolehkan dok. Itu apakah berlaku untuk vaksinasi COVID atau berlaku juga untuk vaksinasi yang lain dok? Makasih dok. Ya, untuk vaksinasi COVID-19, pasien dengan hipertensi malah bukan hanya dianjurkan, malah wajib ya untuk dilakukan vaksinasi. Bahkan nggak hanya vaksinasi COVID, vaksinasi influenza pun dianjurkan untuk pasien dengan hipertensi dan pasien dengan cardiovascular disease. Itu udah ada panduannya, bahkan masuk di guideline. Dan untuk batas tekanan darah memang kita anjurkan adalah di bawah 180 per 110. Dulu bahkan pada awal-awal dulu kita anjurkan dari Perki itu adalah di bawah 140 per 90. Tapi ternyata dengan perkembangannya waktu ya, dan dari diskusi yang cukup panjang ya dari organisasi profesi ya, kita anjurkan di bawah 180 per 110. Dan juga kita harus lihat juga bagaimana pasien-pasien hipertensi itu indeks kerentanannya atau fraility-nya, Kalau dia, apakah dia bisa nggak melakukan aktivitas fisik seperti biasa, jalan 100 sampai 200 meter tanpa keluhan, naik tangga 10 anak tangga tanpa keluhan. Nah, kalau memang dia bisa melakukannya, ya tidak ada keluhan keadaan kardiovaskularnya, nggak ada kondisi akut decompensated heart failure-nya, tidak ada angina atau infark, ya tentu silakan. Justru sangat kita anjurkan malah untuk dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena balik-balik lagi, pasien hipertensi yang kena COVID-19 itu morbiditas mortalitasnya naik 2 kali lipat. Bahkan pasien yang sudah cardiovascular disease itu naik bisa sampai 10% mortalitasnya. Dari yang 2-3%. Jadi malah sangat kita anjurkan pasien-pasien dengan usia lanjut, dengan penyakit kardiovaskular disease dan hipertensi ya harus divaksin. Baik dok, terima kasih atas Dr. Andri, boleh saya tambahkan? Iya dok, silakan dok. Jadi sebenarnya dasarnya itu bahwa kalau tekanan darah di atas 180 ya, apalagi diastolnya di atas 100, maka kan kita dengan pasien normal saja itu sudah masuk krisis hipertensi. Pada kondisi krisis hipertensi maka komplikasinya akan banyak terjadi, terutama stroke.
jantung juga. Jadi makanya diharapkan di bawah 180 ya per 100 atau per 90. Nah, pada orang-orang yang dengan ginjal atau sudah cuci darah malah untuk mencapai tekanan darah normal itu kan sangat sulit. Artinya maka diambil keputusan yang penting tekanan darah yang tidak membahayakan pasien. Maka diputuskan di tekanan darah tersebut sehingga pasien aman untuk divaksin. Itu sekitar tambahan. Terima kasih Dr. Andri. Ya, terima kasih. Jadi pasien-pasien dengan komorbid ya jangan khawatir, jangan takut. Di sini juga sejawat-sejawat yang dokter umum di lini terdepan, ya jangan khawatir untuk merekomendasikan vaksin pada pasien-pasien kita. Karena justru kalau dia tidak divaksin, tidak diproteksi dan dia kena COVID-19, maka morbiditas dan mortalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan resiko vaksinnya. Dan sekali lagi, ingat bahwa sebelum vaksin ya pasien kan menandatangani inform consent. Jadi dia dengan kerelaan hati untuk melakukan vaksin itu, ya untuk menghindari tuntutannya. Oke dok, makasih dok. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Novadian dok. Bagaimana penderita hipertensi yang sudah mengalami gagal ginjal, apakah ada perbedaan tata laksana baik secara farmakologi maupun non farmakologi dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kita harus tahu bahwa salah satu fungsi ginjal itu adalah untuk mengatur tekanan darah. Artinya kondisi pasien-pasien gagal ginjal itu, obat-obat yang bekerja di ginjal tentu efeknya sudah berkurang ya, seperti ACE, ARB itu sudah sangat kurang fungsinya pada pasien yang sudah gagal ginjal. Jadi lebih bermanfaat pada pasien gagal ginjal itu obat-obat CCB ya maupun sentral ya. Dan kalau yang kelasnya spironolactone ya, yang aldosteron inhibitor, itu sangat tergantung dari kondisi gagal ginjalnya stadium berapa dan sudah terjadi peningkatan kalium atau tidak. Dan masalah utama juga pada pasien-pasien gagal ginjal dengan hipertensi itu sering sekali tekanan darahnya susah dikendalikan. Kalau kita ingat prinsip dasar bahwa di ginjal juga mengatur tekanan darah, maka begitu ginjalnya rusak, maka sulit sekali untuk memberikan obat-obat antihipertensi tersebut. Kita kadang-kadang sudah menggunakan seluruh modalitas, ya. Jadi inti pemberian obat antihipertensi adalah harus berbeda golongan. Tidak boleh golongan sama, jenis hanya mereknya berbeda, kita berikan. Jadi memang masalah khusus pada pasien-pasien yang gagal ginjal, dan kita harus benar-benar memperhatikan, kita tidak bisa mempunyai target tekanan darahnya menjadi normal, tidak. Malah pada pasien-pasien gagal ginjal yang sudah cuci darah, dengan tekanan darah normal, begitu dia dicuci darah sering sekali menjadi drop. Jadi tekanan darahnya berkisar yang paling baik itu sekitar 140/80, minimal 130/80. Sehingga tidak terjadi penurunan bila dilakukan cuci darah. Jadi pasien-pasien gagal ginjal itu sangat khusus untuk tata laksana hipertensinya. Begitu kira-kira Dr. Andri. Kalau untuk terapi non farmakologinya apakah ada perbedaan dok? Dengan yang penderita hipertensi yang tidak mengalami gagal ginjal dan pasien hipertensi yang sudah mengalami gagal ginjal, dok? Ya, sebenarnya kan yang orang gagal ginjal itu asupan cairannya sudah sangat kurang ya. Garamnya juga sudah sangat kurang. Dia aktivitasnya kan apalagi yang sudah punya komorbid dia tentu kualitas hidupnya sudah turun dibandingkan yang tidak punya komorbid. Tapi pada pasien-pasien yang murni gagal ginjal tanpa komorbid, itu sebenarnya non farmakologisnya sama saja dengan orang yang tidak gagal ginjal.
Tetapi kalau dia sudah punya komorbid, misalnya sakit jantung, saraf, nah itu tentu beda, tidak bisa berlaku seperti orang hipertensi biasa. Baik, makasih dok. Saya undang Dr. Ermawati, jika berkenan dok. Tadi saya lihat pertanyaannya ingin diskusi dok mengenai kasus pasiennya dok. Kalau berkenan bisa interaktif langsung dengan narasumber dok. Dr. Ermawati dok, ada dok? Dan apakah berkenan dok diskusi secara interaktif? Oke, kalau belum kita lanjutin dok. Ada pertanyaan untuk Dr. Adrian dok dari Dr. Sari. Ini menanyakan yang pertama, apakah bagaimana cara mendiagnosis hipertensi intradialisat? Kemudian yang kedua, pada pasien hipertensi emergensi yang menggunakan terapi diltiazem intravena, bagaimana cara kita bridging nih dok, terapi oral ketika target MAP-nya sudah tercapai dok. Silakan dok. Kalau tadi yang pertama apa, intradialisat? Iya dok, bagaimana cara mendiagnosis hipertensi intradialisat dari Dokter Sari? Mungkin ke saya itu sepertinya ya. Yang berikutnya aja untuk Dr. Adrian. Iya. Jadi pemberian untuk kasus hipertensi emergensi kan kita harus menggunakan obat antihipertensi yang parenteral. Kenapa? Karena kita ingin menurunkan MAP sekitar 25% ya dalam waktu secepatnya. Dalam 1 jam harus turun sampai segitu. Dengan diltiazem ya dosisnya adalah 5 sampai 15 mg per jam. Ya kita titrasi mulai dengan dosis kecil 5 mg per jam, titrasi sampai 15 mg per jam. Nah, apabila sudah tercapai ya kita tentu harus men-switch ke oral. Nah, untuk kita men-switch ke oral disarankan adalah sebelum obat drip itu habis, misalnya 3 jam sebelum obat itu habis, ya kita sudah kasih dulu obat antihipertensi yang oral itu. Kalau bisa kita switch-nya dengan golongan yang sama. Misalnya CCB, ya kita switch dengan CCB. Ya, diltiazem yang drip, ya kita switch dengan diltiazem yang oral. Jadi kenapa itu? Karena obat yang intravena itu biasanya kerjanya cepat dan waktu parunya juga habisnya cepat. Jadi ketika kita diharapkan, tapi obat yang oral itu butuh waktu untuk kerja, apalagi obat-obat yang long acting. Jadi diharapkan bahwa ketika obat itu sudah kita makan, ya dia udah mencapai steady state-nya ketika obat yang intravenanya di stop. Demikian. Baik dok, makasih dok. Lalu yang dan tadi, juga dok, hati-hati kalau kita nggak boleh menggunakan calcium channel blocker berlama-lama ya, karena ya bisa banyak efek. Yang paling sering yang saya temuin kadang-kadang pasiennya kembung ya karena ileus paralitik. Dan ya kalau kayak gitu jangan khawatir aja, kita boleh kasih suplementasi kalsium glukonas aja di situ untuk mengcounter efek calcium channel blocker. Baik dok, makasih dok jawabannya dok. Pada Dr. Novadian dok, yang tadi dok hipertensi intradialisat dok. Ya, sebenarnya hipertensi intradialitik, artinya hipertensi yang terjadi selama proses cuci darah itu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa terjadinya peningkatan 10 mmHg saja pada saat proses cuci darah, maka itu disebut hipertensi intradialitik. Nah, pada proses cuci darah itu banyak yang mempengaruhi, di mana pada saat cuci darah itu ada namanya tarikan, ya, tarikan berapa liter atau berapa kilogram yang harus kita tarik pada saat cuci darah, kemudian QB atau kecepatan aliran darahnya berapa. Nah, kemudian juga kecepatan dialisat. Artinya hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut tentu akan mempengaruhi tekanan darah pada pasien tersebut. Yang paling penting pada pasien-pasien yang overload cairan, maka dia tekanan darahnya juga akan meningkat. Apalagi pada saat-saat cuci darah itu harus dilakukan penarikan cairan. Misal kita tidak pas, harusnya misalnya pasien cuci darah itu ditarik 4 liter, ternyata kita tarik cuma 2 liter, maka
dengan kondisi overload cairan itu akan terjadi peningkatan tekanan darah pada saat intradiuretik atau pada saat cuci darah. Jadi ini masalah-masalah khusus pada kondisi pasien yang sudah gagal ginjal dan dilakukan cuci darah. Tentu penanganannya khusus juga. Biasanya yang kita perbaikin itu kondisi-kondisi yang menyebabkan tekanan darah itu naik pada saat cuci darah tersebut. Kalau memang semuanya sudah diperbaiki, tentu saja akan kita berikan obat-obat antihipertensi tambahan. Seperti itu, Dr. Adrian. Ya. Baik dok, makasih dok. Dr. Andri salah. Ya dok, makasih dok. Dengan Dr. Adrian terus. Oke dok, ini tadi dok, Dr. Ermawati dok minta tolong dibacakan dok. Saya bacakan pelan-pelan dok ya. Jadi Dr. Ermawati ini dok punya pasien dok dengan keluhan jantung berdebar-debar dok. Heart rate-nya bisa sampai 140 sampai 150 kali per menit dengan tekanan darah 150 per 90 mm merkuri. Kemudian tekanan darahnya naik turun dok, tidak teratur. Kadang bisa normal, paling tinggi 180 per 100. Mempunyai riwayat gastritis kronis yang menjadi pertanyaan, kira-kira dok jantung berdebar ini DD-nya kemana aja dok? Lalu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tremor, pasien raditerapi dokter spesialis dengan amlodipin 5 mg dan juga bisoprolol 5 mg dan juga klonidin 2 kali 1 tablet. Tapi tekanan darah pasien kadang turun sampai 90 per 60. Sementara heart rate-nya masih di atas 100 dok. Lalu bila ditensi dengan tensi digital, tekanan darah dan lengan kiri dan lengan kanannya berbeda 10 mm merkuri dok. Berat badan turun 6 sampai 10 kilo akhir-akhir ini dan juga nafsu makan menurun. Kemudian ketika minum bisoprolol pasiennya mengeluh diare dok. Nah, kira-kira apakah ada advice dok dari dokter dok? Mungkin Dokter Novaden dulu dok yang mau menanggapi dok kasus ini dok. Mungkin arahnya lebih cenderung ke jantung ya Dokter Adrian dulu. Baik dok, silakan dok. Terima kasih. Jadi pasien dengan hipertensi, dengan keluhan berdebar-debar ya tentu kita harus pikirkan apakah terdapat atrial fibrilasi atau tidak. Karena kan atrial fibrilasi itu salah satu faktor resikonya adalah hipertensi. Ya, pasien hipertensi, kemudian dia sudah timbul remodeling, akibat disfungsi diastolik, LA-nya besar, ya tentu akan timbul proses remodeling yang menjadi faktor resiko untuk timbulnya atrial fibrilasi. Nah, kalau pasien dengan atrial fibrilasi, ya tentu kita harus memberikan obat-obat untuk melakukan rate control atau rhythm control, ya tergantung dari seberapa lama atrial fibrilasi itu timbul. Nah, untuk pasien dengan kondisi begini, ya kita khawatir jangan-jangan hipertensinya bukan hipertensi yang simpel lagi, tapi sudah timbul HAMOT tadi, atau hypertension mediated organ damage. Nah, kalau Anda misalnya berada di tempat yang vaskes pertama, tentu bisa menerapkan bagaimana pelayanan esensial. Namun, bila memang memungkinkan untuk pelayanan optimal, ya bisa dikonsulkan ke spesialisnya di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan elektrokardiografi, ekokardiografi, atau Holter monitoring, misalnya untuk melihat apa sih yang menjadi sumber dari berdebar-debarnya. Jadi bisa dilakukan tata laksana. Jadi DD-nya masih banyak ya. Jadi saya belum bisa memberikan straightforward, tapi lebih baik kalau pasien begini ya dengan keluhan, jangan-jangan bukan hanya hipertensi aja, mungkin hipertensi dengan hypertensive heart disease mungkin dengan atrial fibrilasi. Baik dok. Dokter Novaden ada mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit. Ya silakan dok. Jadi ya tadi walaupun mungkin sudah dicari apakah ada hipotiroid ya. Kemudian faktor atrial fibrilasi ini di samping ke jantung juga ke stroke ya, faktor risiko juga. Dan kadang-kadang juga pasien dengan hiperkoagulasi. Jadi kan sepertinya pasien ini harus dirujuk kalau menurut saya supaya bisa dievaluasi lebih lanjut dengan
modalitas yang lebih dibandingkan di Paskes. Artinya harus dicari betul apa penyebab kondisinya itu. Jadi kan banyak faktor yang bisa menyebabkan berdebar-debar. Nah, dengan beberapa pemeriksaan seperti yang dari Dr. Adrian tadi, dan tentu saja dengan pemeriksaan labor, tentu kita akan temukan penyebab dari berdebar-debar tersebut. Dr. Andi, seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Lalu ada pertanyaan lagi, Dok. Ini mungkin untuk Dr. Adrian, Dok, ya. Obat flu, Dok. Jadi kalau obat flu yang dijual di pasaran itu tertulis hati-hati penggunaan pada penderita hipertensi. Kalau obat flu apakah boleh, Dok, dikonsumsi penderita hipertensi, Dok? Mohon tanggapannya, kita Dok. harus hati-hati karena kebanyakan obat flu kan mengandung pseudoephedrine. Pseudoephedrine itu kan bisa mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Jadi itu yang kita harus hati-hati karena itu kan dipakai untuk sebagai dekongestan. Jadi ya kalau saya pribadi sih kalau pasien dengan hipertensi dengan terkena flu ya paling saya sarankan ya minum paracetamol aja yang paling aman. Oke, baik, Dok. Apalagi jadi memang bukannya kita nggak boleh, tapi kita harus apabila memang tekanan darahnya terkontrol ya nggak apa-apa. Kita juga memberikannya dengan precaution. Namun apabila memang tekanan darahnya belum terkontrol, kemudian kita berikan obat-obat flu yang mengandung pseudoephedrine, ya dikhawatirkan kan tensinya malah tambah tinggi. Baik, Dok. Berarti intinya hati-hati, Dok, ya, tetap, Dok. Hati-hati, bukan berarti nggak boleh sama sekali, ya hati-hati. Baik, Dok. Lanjut, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Lisa, Dok. Izin bertanya, Dok, dalam terapi hipertensi, berapa batas waktu kita beralih ke step berikutnya apabila target yang terapi tidak tercapai, Dok? Ya. Jadi kita yang penting adalah pemantauan. Biasanya kalau kita pantau di poliklinik ya bisa satu. Nah, pertama kita harus lihat apakah ini suatu hipertensi yang bukan krisis atau non krisis kan. Kalau krisis kan targetnya bukan per hari-hari, malah hitungannya jam, malah kan kita harus menurunkan tekanan darahnya 25% dari MAP. Seperti si krisis berarti kan ada peningkatan tekanan darah disertai dengan target organ damage. Nah, kalau kayak gitu ya tentu harus segera diturunkan. Nah, apabila hipertensinya hipertensi yang kasus bukan krisis, ya tentu kita bisa lakukan evaluasi misalnya setiap 4 minggu atau 1 bulan. Ya silakan dititrasi obat antihipertensinya, dikombinasi. Biasanya kita mulai dengan low dose dulu. ACE inhibitor yang paling gampang. Kemudian ya kalau ACE inhibitornya, kalau saya pribadi sih menyarankan bahwa karena hipertensi itu multifaktorial, lebih baik sih kita kombinasi ketimbang menggunakan satu obat antihipertensi saja dan dititrasi sampai dosis maksimal. Lebih baik sih obat ini kita kasih dosis rendah dikombinasi, misalnya ACE dengan calcium channel blocker, masing-masing dosis rendah kita kombinasiin, dari ketimbang kita menguptitrasi dosis ACE inhibitornya sampai dosis maksimal baru melakukan kombinasi. Gitu. Baik, Dok. Baik, Tambahkan, Dr. Andri? Ya, silakan, Dok. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi hipertensi itu kita lihat pertama kita temukan itu kalau memang sudah jelas kita pastikan ada hipertensi stage 1 atau 2 yang paling mudah ya. Beberapa panduan juga mengatakan bila hipertensi stage 2 biasanya kita langsung pakai 2 obat ya. Nah, bagaimana kita menilai hipertensi dan pengobatannya? Sepertinya kita harus memakai prinsip tailor atau tukang jahit ya. Artinya harus tahu persis bagaimana kondisi pasien tersebut. Harus kita lihat faktor risikonya, apa yang akan memperberatnya, sehingga kita bisa menentukan obat-obat yang tepat untuk pasien tersebut.
Kalau dia misalnya hipertensi stage 2, tentu kita kombinasi 2 obat sampai tekanan darahnya terkontrol, kita turunkan dosisnya ya sampai dosis minimal. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, makasih dok. Baik, karena keterbatasan waktu juga, sebenarnya saya mohon maaf nih kepada sejawat-sejawat yang pertanyaannya belum sempat disampaikan ke narasumber. Terima kasih dok, Dr. Adrian, Dr. Novadian sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Selanjutnya kita mau foto dulu nih dok. Jadi kepada peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. Kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oke, silakan bagi peserta diaktifkan fitur kameranya. Oke. Oke, kita masih tunggu. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Lalu ini panitia nih mengumumkan pemenang 2 bingkisan jatuh kepada yang pertama adalah Dr. Sari Kairunisa dan yang kedua adalah Dr. Ermawati. Nah, kepada Dr. Sari dan Dr. Ermawati silakan menghubungi panitia, nanti bisa komunikasi dengan panitia untuk serah terima bingkisannya. Baik, kita tiba di akhir acara, jadi bisa saya simpulkan bahwa hipertensi tetap harus berpatokan pada deteksi ini dan juga tata laksana. Dan di era COVID sekarang ini, kita tetap harus memperhatikan hipertensi dan tidak menyepelekannya melalui langkah-langkah yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi melalui layanan telemedicine dan juga pengobatan. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Adrian, Dr. Novadian, dan juga Dr. Anton yang mewakili Rumah Sakit Sunan Sriwijaya. Terima kasih atensinya kepada para sejawat sekalian. Saya akhiri acara ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.